Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Latif di channel Latif Cuy. Oke sahabat cuy ya, hari ini kebetulan saya punya teman ya dari Indonesia juga ya. Kalau sahabat cuy ya pengen lihat-lihat ini orangnya dari mana gitu kan. Ya, ya, ini orangnya kebetulan dari Ambon ya Kang ya. Ambon. Nah, dari Ambon, kebetulan dia ini adalah mahasiswa. Mahasiswa dari mana Kang? Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta. Jakarta ya. Nah kebetulan dari Ambon dia kuliahnya di Jakarta. Jakarta. Iya mantap betul. Nah sekarang prakteknya di Jepang. Mantap jos ya. Nah jadi gini sahabat cuy ya, kemarin kan saya kan ada buat video pengiriman uang ya, nggak salah kemarin itu. Nah di situ kan ada anda intersip ya. Nah ada yang komen kemarin, Kang coba diwawancarai bagaimana bisa ke Jepang. Nah kebetulan saya ketemu sama dia ini, dia juga baru ya Kang ya di sini. Baru. Ya baru ya. Nah terus apa ya, kita ngomongin apa masalahnya. Ya jadi gini sahabat cuy ya, sebelum itu kita lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, sharekan video ini, semoga video ini selalu bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke sahabat cuy ya, kita langsung saja ya, kita tanya kepada mas siapa ya masnya? Wandi. Wandi ya, kalau bisa kenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Wandi Siompo. Tapi di Jakarta atau di Indonesia maupun sampai sini orang sering panggil saya Siompo. Siompo ya. Siompo. Ya karena kamu orang Ambon ya. Oke ya, sahabat cuy ya, sekarang kita masuk seksi pertanyaan ya. Nah, saya ada pengen bertanya kepada ini ya, kepada sahabat Mas Ompo ya, saya pengen Mas Ompo aja ya biar enak ya. Gak apa-apa. Nah, bisa sampai ke Jepang itu caranya seperti apa? Mungkin sahabat cuy ya kan pengen tahu nih. Bisa sampai ke sini gitu. Ceritain dulu. Saya langsung mulai aja ya. Iya, mulai saja nggak apa-apa. Jadi pertama itu kita kedatangan dari orang yang mau berangkatkan mahasiswa ke Jepang. Ya. Dia presentasi di kampus, ini ke Jepang loh begini caranya. Nah, awalnya saya juga nggak tertarik sih karena mau pengen lulus. Tapi ada timbul balik kan, kapan lagi kita ke luar negeri dapat pengalaman baru. Iya betul juga. Terus salah satu yang bikin orang terpengaruh ke luar negeri ini kan gaji juga ya. Ya gaji. Karena betul. Kita dengar situ gaji sekian, kalau internship begini gaji 15 juta. Untuk di Indonesia kan orang yang S3 aja ini belum tentu. Ya 15 juta belum tentu dapat kan. Iya. Jadi kemarin itu yang dipilih berapa orang? Waktu itu kita ikut tes itu banyak ya mahasiswa khusus perikanan ya. Iya. Yang keterima itu awalnya 5 orang. 5 orang. Termasuk Mas ini? Belum. Oh. Karena satu nelayan itu kan sibuk. Yang sekarang saya lagi kerja di tempat ini. Menjelang 1 minggu kita dikabarin dari orang yang urus mahasiswa itu buat berangkat ke Jepang. Dikasih kabar langsung suratnya bahwa dari surat itu sah kalian itu berangkat ke Jepang. Kita bertiga ditambah 3 orang jadi 8 orang. Saya dengan teman-teman yang sekarang ini. Oh berarti sampean ini sampean ya, betul sampean juga ya. Mas ini berarti datang ke sini ini ada 8 orang. 8 orang. 8 orang di Suzukari semua atau beda-beda? Beda-beda. 5 di Suzukari, 3 di Osamambe. Oh 3 di Osamambe ya. Oke sahabat cuy ya, jadi dia ini adalah anak kuliahan magang di Jepang itu sekitar 8 orang ya. Berarti dulu banyak saingannya, banyak. Ya? Berarti sahabat ya, dia sangat beruntung ya. Bisa sampai ke Jepang ya. Oke lah. Saya juga bangga ya sampai mahasiswa sampai ke sini gitu kan. Sekarang kita masuk ke sesi gajian gitu kan. Bagaimana rasanya pas gajian? Awalnya kan ya untuk kalau orang di sini kan pertama kalau udah lama gajinya kecil ya. Ya. Waktu itu kita kerja cuma 9 hari kerja, gajinya itu hampir 9 juta. Tinggal tambah 100.000 kalau nggak salah itu 9 juta. 9 juta. Berarti per hari itu gaji emas ini bisa 1 jutaan ya? Iya. Ya. Bagaimana kita kan istilah orang Jawa haji mete lah. Ya baru pertama kali kan. Baru pertama. Aku kerja begini aja gaji gede ya. Bagaimana kalau kita sampai 1 bulan? Tahu-tahu lumayan sih.
Pas kemarin 1 bulan terima gaji berapa? Kita hampir 15 juta 15 juta ya? bersih. Bersih ya. Mantap juga. Kerjanya dari jam berapa? Ya kerja sih tergantung, jam 5 sampai jam 4, kadang jam 4 sampai jam 4. Jam 5 sampai jam 4, jam 4 sampai jam 4. Berarti Iya. hampir 12 jam ya? Iya. 12 jam digajiin segitu. Berarti ada lembur. Berarti Istirahat di sini- juga ada, kita istirahat 2 jam. Oh, istirahatnya 2 jam. Berarti kalian mahasiswa di sini itu di sistemnya gajinya itu sistem per jam atau UMR gitu? Kalau diikut dari prosedur per jam. Per jam. Per jamnya berapa? Per jam kalau normal itu 800 rupiah. Oh, 800. bukan 800 rupiah. Iya. 800 yen. Ya, 800 yen. 800 yen ya, sahabat cuy ya. Sorry Kalau ya, sorry. 800 Kalau 800 rupiah dikit amat. 800 rupiah di Indonesia kayaknya udah gak kepake ya. Udah nggak dipakai. Oke lah sahabat cuy ya. Kita lanjut lagi kepada Mas Ompo ya? Si Ompo. Mas Ompo jadi datang ke sini ini pas sudah di sini kan harus menyesuaikan bahasa ya. Nah, jadi pakai bahasa apa? Tapi emang udah pernah belajar? Ya kita belajar sih 3 bulan ya, tapi nggak 3 bulan full, banyak libur soalnya waktu itu kan. Waktu itu tahun baru, Natal, itu kan kita libur juga itu. Belum tanggal-tanggal merah. Iya. Kita cuma masuk 5 hari lah kalau ditambah dengan libur-libur begitu. Terus ya bahasa juga saya sih sebenarnya nggak bisa sih, sedikit lah, yang penting kan bisa berkomunikasi sama orang Jepang gitu kan. Nah intinya ya kan di sini itu kan kita tahu kerja, ya hafal pekerjaan saja yang itu utama kan ya. Kalau masalah bahasa itu kan di sini kan nomor 2 lah. Tapi kalau seandainya kita mengerti bahasa ya sahabat cuy ya di sini itu lebih bagus lagi. Nah jadi kayak gini sahabat cuy ya, mungkin ini adalah internship ya. Internship di sini kalau dibandingkan dengan saya itu saya ini kinsuse. Kalau kinsuse itu sama dengan pemagang juga sih, tapi beda. Nah bedanya gimana? Kalau dibandingkan dengan internship sama kinsuse, kalau saya digaji sesuai dengan UMR ya. Kalau UMR saya itu sekitar 19 atau 20 juta ya. Nah tapi kalau lembur lagi itu bisa nyampe 40, 36 sampai 43 juta ya. Nah jadi itu beda sama dia. Saya kalaupun nggak kerja gitu kan, 1 bulan full nggak kerja, saya tetap dapat 20 juta sesuai dengan gaji UMR. Tapi kalau Mas Apoy si Ompo ini kalau nggak kerja pasti nggak dapat. Harus kerja. Makanya, kan dalam kalau ada libur itu disuruh kita kerja apa yang bisa dikerjain. Bisa dikerjain ya. Dalam sebelum ada penghasilan. Ya. Berapa bulan di sini? Kita itu 6 bulan. Ya. 6 bulan lebih lah, mau 7 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan seandainya itu full lah, dapat 15 juta, nabung 10 juta, masih 60 juta ya. Mahasiswa pulang dari Jepang ke Indonesia bawa uang 60 juta. Mantap jos tenan ya. Pokoknya gambare ya. Pokoknya semangat aja lah ya untuk Mas Ompo ya. Nah, kemudian gini Mas Ompo ya. Kan ini banyak nih sahabat-sahabat cuya saya ya, maksudnya teman-teman saya yang di Facebook, penggemar saya ya, kayak saya kan udah kayak artis. Ya, artis YouTube ya. Nah, jadi kan beri mereka semangat, bagaimana intinya motivasilah untuk sahabat-sahabat cuya ya kan. Jangan sampai putus asa. Ya kan kadang-kadang kan ada itu dulu kan saya punya teman juga kan pengen ke Jepang tapi gagal, maksudnya gagal berapa kali. Saya jujur Mas Ompo ya, saya pergi ke Jepang itu makan waktu 3 tahun untuk belajar bahasa Jepang saja. Ya, bayangkan. Saya 3 bulan. 3 bulan dibandingkan 3 tahun ya kan. Nah tapi saya selalu semangat, alhamdulillah ya, termotivasi juga dengan orang tua saya ya kan. Saya sampai niat, pokoknya ya uang ya susah, emang uang susah. Jadi kerja malam sampai ini pokoknya susah banget lah. Tapi alhamdulillah saya juga sampai di Jepang. Nah tolong beri dulu, motivasi dulu ya. Saya manggil sahabat-sahabatku itu adalah sahabat cuya. Untuk penggemar Latif cuy atau sahabat cuy, pesan dari saya sih untuk yang mau ke Jepang semangat. Intinya jangan menyerah sebelum kita lalai ya. Istilah macam orang bilang udah gagal terus udah biarin lah. Oh iya, maksudnya putus asa lah. Itu Itu nggak boleh, harus semangat terus.
ya daripada kita bertahan di Indonesia, walaupun cinta Indonesia ya, Iya. di sini juga kita cinta Indonesia. Kenapa saya bilang cinta Indonesia? Itu kita bayar apa? Visa itu Iya. kan kita bayar juga, makanya kita cinta Indonesia, makanya kita bayar itu. Terus apa? Kalau belajar atau ikut-ikut macam mau keluar itu lihat LPK atau lembaga yang mau berangkatkan orang ke luar negeri itu, lihat yang betul-betul bisa berangkatkan orang, karena banyak itu dia nggak berangkatkan orang, makanya kadang rusuh, kadang Iya. ini ditutup. Kalau ini Kang Latif cuy, ini dari LPK mana? Nah, kalau saya ya, pertama ya, saya tuh kalau ini kita kita lanjut ke cerita saja ya. Kalau dulu saya itu pertama kali ya itu masuk LPK, nggak saya sebut lah karena Iya. ini saya ditipu juga sih. Iya. Saya nggak sebut pertama kalinya. Itu saya pendidikan hampir 1 tahun. Lama Belajar itu sampai bab 35 ya, mondar-mandir ya, bab 1 sampai 35. Terus saya nggak berangkat juga, balik lagi bab 1 sampai 35. Nah, tapi karena saya punya sahabat cuy ya, sahabat dari mana ya? Dari Lampung, adik kelasku juga. Akhirnya dia nyarankan, Kang katanya, Kak katanya, kalau bagusnya masuk ke PT Menuri. Nah, jadi sahabat cuy ya, saya itu dari lulusan PT Menuri ya. Oh, kalau nggak salah itu Bekasi ya. Iya, Bekasi. Di PT Menuri itu terbaik nomor 2 sekarang Iya. ya. Alhamdulillah udah terbaik nomor 2 sekarang. Sekarang itu yang pendidikan tuh hampir 800-an. Oh, jelas kan. Iya, karena udah jelas. Nah, betul kata sahabat Mas Ompo ya. Kalau sahabat pengen ke Jepang, cari LPK, lembaga-lembaga yang untuk memberangkatkan tuh yang jelas. Jelas. Nah, setidaknya punya surat izin ya. Jadi tuh kadang-kadang tuh Indonesia juga, saya bukan menyalahkan Indonesianya. Iya. Banyak juga LPK ini yang hanya untuk pendidikan, bukan untuk pemberangkatan. Ya, tapi bukan penipuan enggak. Tapi kadang-kadang kensuse mahasiswanya salah simak gitu kan. Ya, karena kurang pengalaman. Jadinya ya kadang-kadang ya ini baru lebih bilang, oh ini penipuan, ini penipuan. Padahal itu ada, kalau nggak salah itu 3 tahap ya. Ya, 3 tahap masuk pendidikan ini. Ya pokoknya seperti itulah. Nggak perlu kita jelasin juga di sini kan, karena hari ini saya ingin mewawancari Mas Ompo ya. Oke lah, semangat Mas Ompo ya. Mas Ompo dari mana nih? Dari mana dulu? Dari Ambon. Kalau saya itu dari Pulau Buru, Kabupaten Namlea, Maluku Tengah. Tapi Tengah, ya. Orang di Indonesia kan tahu kalau kita dari Maluku intinya Ambon. Ambon ya. Nah, seperti Kang Latif juga udah pernah ke Ambon ya. Iya, saya pernah juga ke Ambonnya dulu ya. Ya, mantap. Makanya kalau udah pernah ke Ambon kan jadi ya kolabnya bagus gitu ya. Oke lah, kita tes lah. Mungkin sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Cuya ya. Jadi kalau saya pesankan lagi ke sahabat Cuya ya, ini lagi kritis dengan corona ya. Jadi sahabat Cuya kalau pengen keluar rumah atau mau keluar apapun, sekolah atau kuliah ya, harap pakai masker. Nah, tapi kenapa kita nggak pakai masker? Alhamdulillah tempat kita di Jepang ini, kebetulan kita di kampung di sini, kita nggak di lockdown, jadi kita aman di sini ya. Tapi ya kita waspada ya, selalu waspada. Oke sahabat Cuy ya, mungkin sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe, like, sharekan videonya. Semoga video ini selalu bermanfaat kepada sahabat Cuya semuanya ya. Kita bareng-barengan Gambate Kudasai. Nisa Gambate Kudasai. Oke sahabat Cuya, kita hampir lupa ya, ternyata Mas Ompo juga ini punya YouTube juga di sini ya. Dia masih YouTube Permula juga, sama dengan saya YouTube Permula. Oke, langsung diinikan saja kepada sahabat Cuya. Untuk sahabat Cuy, jangan lupa mampir ke YouTube saya yang bernama Tatihu 19. Oke sahabat Cuy ya, itulah nama YouTube-nya Mas Ompo ya. Nanti saya tampilkan di bawah deskripsi saya. Jadi teman-teman jangan lupa kepoin nih, kepoin. Orang Ambon cuy, mantap jiwa.